Beberapa nilai yang dituduhkan dan diingkarkan ke atas kami berdasarkan informasi yang kami terima dari ikhwah yang mengikuti permasalahan ini adalah bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Podcast. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang Ustaz Salafi yang ngerokok. Tetapi kali ini Sahabat Podcast akan mendengarkan tanggapan dari salah satu Ustaz Salafi senior, yaitu Ustaz Zainal Abidin bin Syamsuddin, yang membahas tentang terkait dengan hukum rokok. Untuk itu mari kita menyimak bersama, dan jangan lupa di subscribe. Nah, bicara tadi kita ke Mas Pras lagi nih, Mas Heri Pras tadi kan pernah ya, walaupun diajarin nggak ngerokok tapi pernah nyuri-nyuri ngerokok ya. Nah, pertanyaan begini Mas Heri Pras, ketika sekarang mungkin sudah bermanhaj salaf atau katakanlah belum, tapi ketemu dalil-dalil sebagai berikut contoh. Nanti saya tanyakan juga ke Ustadz nih hukumnya nih ya. Yang pertama kan dalil rokok yang kita kenal, keharaman rokok ya, yang kita kenal yang tentang apa-apa yang membawa kebaikan ya Ustadz ya, maka itu halal gitu kan, yang membawa keburukan itu haram. Satu. Yang kedua, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Terus yang ketiga, tentang boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, dan yang terakhir adalah la doror wala diror. Jangan memunculkan mudarat dan memberikan mudarat ke orang lain. Nah, pertanyaan saya ke Mas Heri Pras, kira-kira setelah mendengar 4 dalil ini sebagai perokok apa yang dilakukan? Haram. Haram, meninggalkan. Bukan cari artikel? Enggak. Oh, mungkin ada manfaatnya. Kalau berbicara masalah manfaat, khamr pun seperti wine, itu ada penelitian bahwa bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Oh, jadi iya? kalau kita mau riset apapun di dunia ini, mau dicari manfaatnya, paling haram saja di dalam Islam seperti khamr tadi ada manfaatnya. Jadi apakah bisa kita menghalalkan khamr tadi? Merubah hukum. Karena bermanfaat begitu, Bu? Kan tidak. Apalagi di sini berbicara tentang rokok. Orang yang tidak merokok, kadang mereka itu menghisap bau rokok dari orang, langsung batuk. Langsung nggak enak dia. Apalagi dia berbicara tentang bau badan gitu kan. Kadang asap rokok itu bisa nempel di badan, nggak enak. Jadi memang mengganggu. Mengganggu orang. Terus yang kedua masalah menimbulkan mudarat. Kalau menimbulkan mudarat sudah jelas itu. Badan Kesehatan juga memberikan wanti-wanti kalau rokok membunuh. Rokok itu penuh racun, toksik. Bahkan tar dan nikotinnya itu sangat berbahaya. Di dalam penelitian pun juga disebutkan seperti itu. Jadi kalau kita masih mau mencari-cari karena beralasan candu itu ya, lalu mencari manfaatnya, ya sampai kapanpun, aduh. Baik. Ustaz, jadi kita ke Ustaz sekarang nih. Jadi ceritanya kan ada 2 nih video dari beliau nih ya. Ada 2. Yang pertama katanya secara umum, klarifikasi. Yang kedua ini detail Ustaz, dengan kaidah-kaidah Ustaz. Di antaranya yang 4 dalil tadi katanya sebagai dalil umum. Mereka yang mengharamkan rokok gitu. Cuma cara penyampaian juga saya juga kurang simpatik ya. Kayaknya nggak ada hormat-hormat sama ulama gitu loh. Terus yang selanjutnya disimpulkan oleh beliau bahwa 4 dalil ini benar, Quran sunnahnya benar. Tapi cara pendalilannya, penggunaan dalil, penempatan dalilnya kurang tepat dan pincang. Nah, pincangnya, kaidahnya karena tidak menjadi kesepakatan bersama. Sebagai contoh. Lah sekarang kalau urusan bau, tadi dibilang bau, mengganggu dan seterusnya, ada sebagian kita orang Indonesia kalau ke Arab, tokoh-tokoh Arab tuh saat ya, terus nyium bau gahar atau bukul itu enak banget. Loh, kenapa nggak itu yang diharamin gitu? Atau banyak juga perempuan yang merokok atau suka loh baunya rokok biar ada rasa kebapaan di sampingnya kan, atau kejantanan yang melindungi dia dengan kaidah-kaidah yang tadi itu Ustaz. Artinya enggak sepakat. Manusia ini merasa dirugikan dengan kehadiran rokok. Jadi dalil-dalil yang tadi salah penempatannya. Itu gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baru 1 nih Ustaz contohnya Ustaz. Ini memang kalau kita biarkan ini syubhat berat. Baik. Tapi saya akan jawab secara umum dan secara khusus nanti kita akan sampaikan. Yang menjadikan ayat dan hadis-hadis itu sebagai dalil pengharaman rokok itu bukan saya, juga bukan yang menghalalkan. Ini bukan antara orang terminal dengan orang terminal.
Ini bukan antara pengadu burung dengan pengadu burung. Ini ulama, gitu loh. Ya. Kalau sekarang ada orang yang merasa terganggu dengan bukhur, bahkan mungkin merasa terganggu dengan durian, bau durian. ya. Ada yang terganggu juga dengan makanan-makan yang lainnya. Itu kan langka. Ya. Atau sebaliknya ada orang yang merasa sedap dengan bau rokok, itu langka. Ini orang nggak ngerti kaidah fiqhiyah yang mengatakan an-nadir la hukma lahu. Perkara yang kasuistik tidak bisa digunakan untuk menghukumi yang umum terjadi. Nggak ada hukumnya. Kan pada umumnya orang yang bau bukhur itu senang. Nah, Dan pada umumnya orang yang bau rokok terganggu. Terganggu, ya. Pada umumnya orang yang dengan durian senang. Senang. Ya ada satu dua itu kasuistik, nggak ada hukumnya. Ya, ini harus kita tekankan kepada dia. Apalagi yang memaksakan ayat hadis itu digunakan untuk menjadi dalil-dalil pengharaman rokok, katanya penumpang gelap. Ya, ya. Subhanallah. Ini menuduh ulama, ya, dengan tuduhan yang sangat keji. Na'udzubillah. Itu kalau yang melakukan adalah saya, yang melakukan mungkin Mas Heri Pras atau yang lainnya, kita terima. Ini ulama-ulama besar. Kita coba buka sekarang, di antaranya Syekh Jamil Zainu di dalam kitabnya itu At-Tawjihat Islamiyah. Ya. Beliau membuat satu judul, Halid Dukhan Haramun. Apakah rokok itu haram? Lam yakunid dukhan mawjudan fi zamani Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Memang betul. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada rokok. Walau qad ja'al Islam, tapi Islam telah datang bi usulin amma, dengan kaidah-kaidah umum. Tuharrimu kulla darin bil jismi, yang mengharamkan setiap bahaya yang membahayakan badan kita, wa mu'dhin lil jar, dan mengganggu orang kanan kiri kita, wa mutlif lil mal. Ya. Bagaimana kita tidak bisa mengatakan mubadzir? Mubadzir itu apa sih? Bertasarruf, membelanjakan harta tidak pada arah syariat. Itu kaidahnya. tidak manfaat. Tidak manfaat menurut syariat. Sekarang manfaat enggak? Coba sekarang ini ada 70 juta orang yang rokok. Kalikan sekarang satu ngerokoknya 20 ribu. Berapa miliar uang mubadzir? Disuruh enggak oleh syariat itu? Enggak ada. Kalau dia mengatakan sekarang ini, kita balik. Kalau yang dalil menghalalkan itu nggak ada, ya, mengharamkan nggak ada. Kita balik, yang menghalalkan ada nggak sekarang? Ya, artinya dia sekarang membantah mati-matian ayat-ayat itu tidak pada tempatnya dan tidak bisa digunakan untuk mengharamkan rokok. Kita balik, sekarang mana yang menghalalkan rokok? Secara tekstual, nggak ada. Subhanallah. Nah, kalau tidak ada, kita pakai ulama yang mengarahkan ayat dan hadis itu untuk benda tersebut haram atau tidak, bukan akal-akalan kita, bukan otak-atik kita. Dan di sini kata Syekh Jamil Zainu, wa ilaikal adillatul atiyah ala hukmi dukhan. Inilah dalil-dalil yang menghukumi rokok. Qala Allah Ta'ala yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Surat Al-A'raf ayat 257. Wa qala ta'ala, yang kedua Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan jeburkan dirimu ke dalam kehancuran. Kata beliau di dalam mengomentari surat Al-A'raf tadi, wad-dukhan minal khaba'ith adh-dharrah. Dan rokok termasuk khaba'ith. Ini bukan fulan wal 'allan. Ini bukan orang terminal, ini bukan orang jalanan. Bukan geng-geng juga yang mengatakan ulama itu bahaya, dan pasti mereka punya dasar dong. Sahabat podcast, kita sudah menyimak tanggapan dari Ustaz Zainal Abidin. Sudah jelas bahwa tidak ada dalil yang kuat untuk bisa menghalalkan rokok. Itulah yang sempat kami tampilkan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.